Tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Cara bersahadat. Itu ilmu syar'i. Sumbernya dari rukun. Bagaimana bahasan kita, objek sasarannya apa? Kalau ta'rifnya, definisinya atau hadnya, ilmu itu terkait dengan kewajiban yang dibebankan. Kita mengetahui kewajiban terhadap apa yang Allah bebankan, perintah dan larangan. Sasarannya mukallaf, orang yang sudah balik. Orang yang memiliki akal sudah balik, itu sasaran. Buahnya apa? Samrohnya. Buah dari ilmu itu, ilmu syariat itu adalah ketaatan kepada Allah. Panggilan sholat, datang kita sholat. Begitu harta kita sudah memenuhi untuk berzakat, zakat dikeluarkan oleh. Nggak usah diperintah karena itu perintah. Nggak usah ada dulu perintah. Kesadaran ketaatan itulah buah dari mempelajari ilmu syariat. Lalu bagaimana ilmu thariqah? Ilmu thariqah itu sumbernya dari rukun iman. Maka dia disebut dalam hadis Nabi, as-syari'atu kas-syajarah, syariat itu pohon, wat thariqah aqtonuha, dan thariqah itu batangnya. Thariqah sumbernya dari rukun iman, iman kepada Allah, pada para malaikat, para nabi, kitab, yaumil akhir, pada dan. Nah, definisinya bagaimana? Definisinya ilmu ini merupakan ilmu untuk mengetahui bahwa segala sesuatu itu adalah, maka dikenal dengan ilmu tauhid atau disebut dengan ilmu usuluddin. Sasarannya bagaimana? Sasarannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal para nabi, mengenal para malaikat-malaikatnya, mengenal kitab-kitabnya, mengenal hari akhirat. Sasarannya itu. Beda dengan tadi, dengan ilmu fikih. Sasarannya ilmu fikih itu apa? Kewajiban. Hak dan kewajiban kita. Salat kita, puasa kita, zakat. Tapi kalau ilmu thariqah ini mengenal ilmu yang ma'rifah. Maka kalau orang menyebut tidak ada itu ilmu thariqah, itu salah satunya. Itu tauhid. Induknya itu tauhid. Usuluddin itu. Kalau thariqahnya sih jalannya, caranya. Baru kemudian tahap berikutnya, apa itu yang ma'rifat? Al-ma'rifat, au-raqub. Ma'rifat itu seperti daun. Jadi kalau orang hanya berbicara tentang yang ma'rifat, tentang daun saja, ya nggak akan selesai. Karena harus ada pohonnya, harus ada batangnya. Apa yang ma'rifat? Yang ma'rifat itulah yang disebut dengan ilmu. Atau disebut juga dengan ilmu akhlak. Akhlak. Atau juga disebut dengan tazkiyatun nafs. Itu kan supaya agak sedikit lebih dikenal. Mau tazkiyatun nafs, mau ilmu tasawuf, mau ilmu akhlak, kurang lebih sama. Apa definisinya, ta'rifnya? Wal ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafs. Ilmu yang untuk mengetahui kondisi jiwa kita. Apakah jiwa kita mahmuduha, terpuji, atau tercela. Jadi ilmu itu untuk mengetahui kondisi. Selain mengetahui kondisi, wa kaifiyatu tadhkiruha, dan bagaimana cara membersihkan. Jadi definisi dari ilmu tasawuf ini bukan hanya untuk mengetahui jiwa kita yang tercela atau yang terpuji, tapi juga bagaimana cara membersihkan. Nah, lalu sasarannya di mana? Kalau tadi sasaran fikih itu kewajiban, hak dan kewajiban.
Tapi kalau sasaran tadi ilmu tauhid itu mengenal Allah, ma'rifatul. Sasaran ilmu tauhid ilmu tasawuf ini atau disebut dengan ihsan ini atau disebut dengan tazkiyatun nafs atau disebut dengan akhlak ini, sasarannya itu adalah af'alul qalbi wal hawa. Perbuatan kolbu dan bisikan-bisikan. Perbuatan kolbu dan panca indera yang mempengaruhi yang nampak. Maka kalau dilihat ini, kolbu ini oleh Allah diberi nilai tinggi. Kolbu yang takut kepada Allah itu nilainya tinggi. Dalam surah Al-Mulk dikatakan, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah, pahala yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dikatakan yang cemas, sauna rabbah bil ghaibi, padahal Allah itu gaib, tak dilihat oleh dia, tak nampak oleh dirinya, cuman kekhawatirannya begitu besar. Lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Jadi kondisi manusia yang selalu khawatir terhadap apakah amal saya ini diterima atau tidak, apakah bukan cemas, bukan, tapi khawatir, maka orang itu akan Allah berikan pahala yang begitu besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini gambaran tentang kolbu ini dipelajari di ilmu tasawuf. Nah, oleh karena itu, manusia jasmani yang sempurna adalah mereka yang menjalankan syariat dengan baik, mereka yang mengenal Allah dengan baik. Itu makrifah dia kepada Allah, kenal dia dengan yang maha, kenal dia dengan yang ibadah, dan mereka yang bermakrifah kepada Allah dengan, maka surganya tadi jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul khulud. Sampai kita hanya kepada ketaatan saja, jannatul ma'wa. Taat dan kemudian mengetahui yang maha kuasa, maka kalau enggak jannatul na'im, jannatul khulud. Nah, lalu ada lagi kelompok manusia ruhani. Siapa mereka? Mereka itu adalah yang disebut dengan ahlul qurbah, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya sudah mukhlishina lahuddin, sudah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, sudah tidak ada lagi motivasi manusia yang mempengaruhi, yang mukhlishina lahuddin. Saya kemarin sambil murajaah aku, tiba-tiba ada satu ayat yang menarik sekali, yang menjadi rujukan bagaimana mukhlis itu. Kan kalau kita bayangkan kan ikhlas itu gimana sih, ikhlas beribadah, ikhlas menjalankan perintah Allah itu. Karena kan konstruksi ibadah itu kira-kira begini. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaq. Wahai manusia, beribadahlah. Perintah ibadah itu muncul, syariat muncul. Tapi ibadah kepada siapa?
rabbakumul ladzi khalaq, kepada Tuhan yang menciptakan dirimu dan orang sebelumnya. Artinya ibadah itu sudah meningkat kepada iman dan kepada pencarian Tuhan. Karena banyak orang yang beribadah tidak ingat Allah, banyak. Banyak orang yang beribadah bukan kepada Allah, banyak. Kalau berhenti kita berbuat kebaikan hanya dilihat karena takut menyinggung orang lah, berhentilah kita buat kebaikan karena takut menyinggung orang, maka itu munafik. Tapi begitu kita beribadah kepada orang karena orang lain, musyrik itu menurut para ulama. Ibadah kita motivasinya bukan Allah, hati-hati. Maka kenapa dicela itu fawailul lil musallin? Orang celaka, orang alladzina hum an salat. Salatnya itu motivasinya ya kosong. Nah, lalu kemudian ketika perintah yang pertama tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 21, "U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun," agar dapat tercapai kondisi rohani yang takwa. Kemudian dalam surah 98, surah Al-Baqarah dijelaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Tidak aku perintahkan seluruh perintahku itu kecuali engkau laksanakan perintah ibadah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha, beribadah kepada Allah itu mukhlishina lahu, agar engkau ikhlas dalam menjalankan agama. Kita kan sulit menggambarkan ikhlas dalam menjalankan agama. Tapi ternyata penjelasan itu ada dalam surah Yunus, surah ke-22. Ini terutama mereka yang kerja di kapal ini akan terasa itu.